majalisi fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shuzu fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul aliyyul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Tiada untayan kata dan bahasa yang lebih pantas yang terucap dari lisan manusia yang beriman, terkecuali rasa untayan syukur kita kehadirat ilahi Rabbi. Dialah Allah yang maha pengasih tak pilih kasih, dialah Allah yang maha penyayang, kasih sayangnya tiada terbilang. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh barokah ini, kita masih bisa sama-sama melangkahkan kaki kita menuju ke tempat yang mulia ini dengan suatu niatan melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Mudah-mudahan setiap langkah demi langkah kaki kita mendapat hitungan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat bertangkai salam tidak henti-hentinya kita haturkan kepada penghulu alam, manusia budiman, insan pilihan. Dialah Nabi, dialah Rasul yang telah menyampaikan risalah ilahi Rabbi dengan tutur kata yang penuh hikmah serta bijaksana, sehingga ajaran indah tersebut dapat menembus dinding Cina dan Rusia hingga pada negeri kita yang tercinta. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para keluarga dan para sahabatnya dan para pengikutnya dan kita selaku umatnya. Mudah-mudahan di padang yaumil mahsyar telah kita memperoleh syafaatul uzma dari beliau. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebelum lebih jauh Al-Fakir berkhutbah pada Jumat yang berbahagia ini, tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya Al-Fakir berwasiat, khususnya untuk pribadi Al-Fakir sendiri dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah sama-sama kita tingkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa dalam arti menjalankan segala apa yang telah Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang telah Allah larang. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada saat ini, pada zaman ini, kita hidup di mana arus globalisasi sangat pesat. Kita hidup di mana kecanggihan teknologi semakin maju. Kita hidup di mana pola pikir setiap masyarakat akan ilmu pengetahuan, akan ilmu agama makin berkembang. Tapi yang jadi permasalahan pada saat ini, dengan derasnya arus globalisasi, dengan pesatnya kecanggihan teknologi, bagaimana dengan pola pikir kita mengenai pemahaman ilmu agama? Bukti telah dilihatkan oleh kita berbagai potret di media televisi, di media cetak. Semakin pesatnya arus globalisasi, semakin majunya teknologi menjadikan kita semakin jauh akan ilmu agama, menjadikan kita untuk bermalas-malasan memperdalam ilmu agama. Mana contohnya? Tidak heran sekarang banyak di antara kita sudah tidak lagi mau dekat dengan para ulama, sudah tidak lagi mau dekat dengan para kiai, sudah tidak lagi mau dekat dengan para habaib. Dengan kecanggihan teknologi, mereka mencari ilmu agama, menggali ilmu agama, hanya mencari di media teknologi, di media internet, tanpa ada bimbingan dari seorang ulama. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Jikalau kita berflashback beberapa tahun ke belakang, baik yang muda, baik anak-anak, baik orang tua, semuanya giat, semuanya semangat untuk terus memperdalam ilmu agama. Tapi pada saat ini, jangankan memperdalam ilmu agama, mengaji Al-Quran pun sudah tidak mau. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah.
Maka dari itu Al-Imam Habib Abdurrahman bin Segaf Assegaf di dalam kitab Durusul Fiqhiyah Halaqatul Rabi'ah menyebutkan kaum ini adalah kelompok atau kaum orang taklid di dalam berilmu. Apa itu taklid? Taklid di dalam ilmu nahwu merupakan masdar dari kata qalada yuqalidu taklidan, yang diartikan mengikuti. Bahkan lebih keras lagi, Al-Imam Habib Abdurrahman bin Segaf Assegaf di dalam kitab yang mengatakan mereka adalah golongan-golongan orang awam, kelompok-kelompok orang yang tidak mau mengaji, yang tidak mau memperdalam agama, yang tidak mau dekat dengan para alim ulama, tetapi lisannya pandai menyalah-nyalahkan para alim ulama, lisannya pandai memfitnah para kiai, lisannya pandai menyalahkan para habaib, sedikit-sedikit mengatakan itu bid'ah, sedikit-sedikit mengatakan itu kafir, sedikit-sedikit mengatakan itu salah. Padahal para alim ulama kita yang sudah sejak dahulu belajar ilmu agama dengan berbagai pertimbangan dan rujukan, sekarang oleh para mereka yang tidak mau belajar ilmu agama hanya mengandalkan media teknologi sudah disalah-salahkan. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Coba sedikit kita mengenang di saat dahulu anak-anak kita, bahkan diri kita pribadi, giat belajar Al-Quran sebagai salah satu contoh, rajin bertadarus Al-Quran, rajin memperdalam ilmu Al-Quran, rajin memperdalam ilmu tajwid, bahkan ilmu-ilmu agama yang lainnya. Tapi pada saat ini, jangankan ilmu agama yang lain, dalam hal ini fikih, tauhid dan lain sebagainya, bahkan ilmu Al-Quran pun mereka mengandalkan media teknologi. Mana contoh besarnya? Anak-anak kita sudah diarahkan dengan media teknologi, belajar Al-Quran, belajar tajwid dari media teknologi. Lalu siapa yang akan mempertanggungjawabkan keilmuan kita? Belajar dengan seorang ulama, belajar tanpa bimbingan seorang ulama, sama saja belajar dengan syaitan. Tidak ada yang menyalahkan kita, tidak ada yang membetulkan daripada bacaan-bacaan kita. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Untuk itu, ilmu yang kita miliki pada saat ini, pengetahuan yang kita miliki pada saat ini, sudah sepatutnya kita terus menimba ilmu agama, dekat dengan para alim ulama. Jangan bangga dengan diri kita yang bertitel S1, jangan bangga dengan diri kita yang bertitel S2 ataupun S3, bahkan profesor sedikit pun, kalau di dalam mulut kita, kalau di dalam lisan kita tidak mengandung manfaat atau faedah bagi umat. Lihat di media televisi, lihat di media cetak, tidak banyak di antara mereka yang bergelar sarjana, bergelar magister, bergelar doktoral, bahkan profesor, tapi lisannya pandai membulak-balikan fakta, pandai membulak-balikan ayat Al-Quran, pandai membulak-balikan hadis Rasulullah SAW. Bahkan para ulama yang menyampaikan kebenaran difitnah, dicaci maki oleh mereka yang mengaku orang berpendidikan, tetapi ilmu pengetahuannya tidak ada di dalam dirinya. Hadirin kaum muslimin wal jumratal mukminin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan kepada kita, siapa-siapa kita yang mau senantiasa menuntut ilmu, yang mau memperdalam ilmu agama, Allah angkat derajatnya. Dikatakan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu beberapa derajat. Bahkan di dalam kitab Ta'limu Ta'alim Tarakut Ta'lim dikatakan, Ki Musonib mengawali daripada hadis Rasulullah SAW, Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Menuntut ilmu wajib setiap muslim dan setiap muslimat. Artinya apa? Selama kita masih hidup, selama kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita masih mengaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
maka jangan sampai putus untuk terus memperdalam ilmu agama, untuk mengkaji ayat-ayat Al-Quran, untuk mengkaji hadis-hadis Rasulullah SAW, dan jadikan diri kita untuk senantiasa dekat dengan para alim ulama, dekat dengan para kiai, dekat dengan para habaib, dan kita arahkan diri kita dan anak-anak kita untuk terus mengaji dengan para alim ulama. Jangan sampai mereka terjerumus dengan kecanggihan teknologi sehingga mereka tidak mau mengaji dan memperdalam ilmu agama dengan para alim ulama. Hadirin kaum muslimin wal jum'atal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Di dalam Al-Quran suratul Kahfi, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Dalam ayat ini ada kata kalimat. Di dalam kitab tafsir Jalalain, di dalam kitab tafsir Munir dikatakan kalimat ini diartikan ayat-ayat Allah, diartikan ilmu-ilmu Allah, yang mana keseluruhannya jikalau diterjemahkan, katakan seandainya lautan yang seluas samudra dijadikan tinta, ranting yang berhamparan di muka bumi dijadikan pena untuk menulis ayat-ayat Allah, untuk menulis ilmu-ilmu Allah, dan sekiranya lautan itu habis diisi seluas samudra tersebut, maka niscaya tidak akan bisa kita menulis ilmu-ilmu Allah. Artinya apa? Ilmu yang kita miliki pada saat ini belum seberapa dengan ilmu yang telah Allah sediakan. Maka dari itu, janganlah kita berpuas diri dengan ilmu yang kita miliki, dan jangan sampai juga kita tergolong orang-orang yang senantiasa bertaklid, yang hanya sekedar salah menyalahkan para alim ulama, yang lisan kita hanya bisa memfitnah para alim ulama, tapi kita jadikan diri kita yang senantiasa mau memperdalam Al-Quran, mau memperdalam hadis Rasulullah, dan juga dekat dengan para alim ulama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa imamil muttaqin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqat taqwa. Hadirin kaum muslimin wal jum'atal mu'minin rahimakumullah, jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Pada kesempatan khutbah yang kedua ini, saya mengajak kepada seluruh jamaah, kita hadirkan hati kita, kita niatkan di dalam hati kita, kita angkat kedua tangan kita berdoa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala di hari Jumat ini, karena merupakan hari yang penuh barokah. Doa-doa kita diijabah, dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana dikatakan inna yaumul jum'ati sayyidul ayyam. Sesungguhnya hari Jumat merupakan penghulu dari segala hari. Segala apa yang kita inginkan, yang kita niatkan, yang kita doakan, langsung diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus kita doakan untuk para orang tua kita, baik yang sudah meninggal maupun yang masih hidup, agar senantiasa Allah lindungi mereka, Allah jaga mereka. Juga kita doakan untuk para guru-guru kita, para alim ulama kita, agar senantiasa Allah lindungi mereka, Allah jauhkan dari segala macam fitnah.
dan kita doakan untuk diri dan keluarga kita pribadi agar senantiasa Allah lindungi dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir kita niatkan, kita doakan untuk seluruh kaum muslimin wal muslimat, khususnya di Indonesia dan umumnya yang berada di luar Indonesia, agar senantiasa Allah jaga mereka. Dan pada kesempatan yang berbahagia ini, sedikit mari sama-sama kita bermunajat, kita angkat tangan kita berdoa di dalam qunut nazilah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wardallahumma jami'al khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wal baqiyati sahabati wat tabi'in wat tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat wa ya kafiyal muhimat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ansuril islam wal muslimina fi Indonesia. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adilla syirka kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi Uyghur. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi India. Allahumma ansur ikhwanana al muslimina wal mujahidina fi kulli makan wa fi kulli zaman. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allah